di mana kita pada 2 minggu yang lalu kita sudah bahas bagaimana cara mengumpulkan lindi, atau kita lihat dari perencanaan pipa gas juga itu sama, artinya dalam pipa tersebut dikumpulkan tidak hanya pipa gas tapi juga lindi atau licit. Oke, saya terlihat ya. Terlihat Pak. Sudah Pak. Baik, kita masuk ke pengelolaan dan perencanaan lindi. Jadi kita berharap di sini kita dengan capaiannya itu kita bisa merencanakan unit pengelolaan lindi yang tepat atau yang sesuai dengan kondisi daerah atau kondisi setempat dari TPA yang kita rencanakan. Jadi ketika kita merencanakan sebuah TPA tidak hanya fasilitas untuk menimbun sampah saja, tetapi kita harus bisa merencanakan, memang kewajiban dari suatu TPA itu punya perlindungan lingkungan. Salah satunya itu ialah lindi. Jadi dari lindi atau licit yang terkumpul dari TPA atau proses TPA tadi tidak dibuang ke lingkungan begitu saja, tapi diolah dulu. Makanya di sini ada pengelolaan lindi. Nah, mungkin sekilas mengulang apa itu lindi atau licit. Yang lindi ini didefinisikan sebagai limbah cair karena bentuknya cair, walaupun dia bukan berasal atau hasil dari sampah itu sendiri. Jadi bisa jadi karena hasil bilasan. Kita lihat di sini jadi bilasan karena hujan seperti itu, atau karena ada padatan dari material yang basah dari sampah tadi yang memadat sehingga airnya itu keluar dan itu masuk ke saluran pengumpul lindi kita. Nah, komposisi atau kandungannya itu bisa organik, bisa anorganik, karena apapun yang dibilas oleh itu tadi, si air tadi atau limpasan dari hujan misalkan, itu bisa membilas. Kalau yang masuk ke TPA kita TPA organik, berarti kebanyakan organik. Tapi kalau TPA kita campuran, bisa jadi ada B3 di sana, ya lindinya juga bisa bersifat B3 gitu. Lalu untuk kualitas dan kuantitas itu sangat bervariasi. Jadi ini tergantung kepada misalkan ke curah hujan yang fluktuatif dari suatu daerah, atau itu terkait dengan kuantitas. Kalau kualitasnya itu bisa dari jenis material atau sampah yang ditimbun dari TPA tadi. Ini pernah saya singgung kalau nggak salah bagaimana licit itu terbentuk. Ya, yang paling dominan sumbernya itu ialah dari air hujan. Jadi kalau dari air tanah kan kemarin kita udah singgung, kita harus bisa membatasi pergerakan air tanah atau eksternal dari sisi dinding ini.
dengan pelapisan linear. Artinya kita bisa berharap linear kita mampu untuk mencegah itu dan tidak ada limpasan air tanah yang masuk ke sini. Begitu juga air yang tertampung atau material tertampung sini tidak keluar dari zona TPA kita, sehingga leakage itu tidak mencemari lingkungan gitu. Nah, dari yang paling dominan ialah dari hujan. Karena kita tahu tidak ada TPA atau tidak ada TPA yang didesain dengan penutup gitu. Kalau stadion mungkin ada penutupnya. Nah, kalau TPA ya kalau stadion ditutup karena ada unsur ekonomisnya kan, ada hitung-hitung ekonominya, jadi penontonnya bisa nyaman. Nah, kalau TPA tutup kan juga nggak terlalu penting gitu. Jadi prosesnya di sini air hujan tadi ya kita tahu ada evaporasi, ada presipitation di sini. Nah, itu meresap ke ke lapisan TPA kita. Nah, itu yang jadi dikumpulkan nantinya ke saluran pengumpul leachate. Artinya fluktuasi tadi ialah ketika curah hujan tinggi berarti potensi leachate yang terbentuk juga tinggi. Begitu juga misalkan satu daerah perencanaan kita itu tidak curah hujannya terlalu tinggi, ya berarti jumlah leachate yang dihasilkan juga nggak terlalu tinggi gitu. Seperti itu. Nah, komponen-komponennya itu bisa bervariasi. Misalkan kita lihat di sini kalau komponen sampah kita itu ada sisa makanan, kayu dan kertas, ya karena dia terbilas, material terbentuk, komponen terbentuk itu bisa CO2, asam organik, fenol, N4, dan juga mikroba sebagai protoplasma mikroba, seperti C, N4, P, dan K, atau karena terjadi komposisi dan terjadi proses biologi juga bisa menghasilkan CO2 atau CH4 gitu. Bisa juga H2S karena ada material organik dan ada mikroba atau material makhluk hidup dekomposisi lainnya. Lalu kalau komponen kita ada plastik, berarti ada plastik yang terdegradasi, lalu karet sintetis dan karet alamiah lainnya. Plastik ini bisa jadi kalau terlalu halus bisa yang sekarang ini lagi maraknya itu ialah apa yang disebut dengan mikroplastik. Nah, kalau komponen kita kain tekstil ya ini ada material-materialnya itu N4, SC, PK, dan lain-lain. Kalau logam, nah ini yang berbahaya, artinya kalau logam ini larut dengan hujan tadi, ya bisa jadi L2O3, L2OH3, CrO3, begitu juga dengan limbah-limbah lainnya, seperti itu. Jadi sederhananya ketika suatu limbah itu berkontak dengan air, ya bisa jadi air itu jadi melarutkan si pencemar sehingga terbentuk senyawa-senyawa kimia yang bisa senyawa organik atau senyawa kimia anorganik, dan bisa juga senyawa yang berbahaya dan beracun gitu. Makanya satu limbah TPA kota atau sebuah TPA itu harus dipisah antara TPA B3 dan TPA yang domestik sehingga penanganannya itu bisa spesifik. Misalkan kalau kita campur, misalkan TPA B3 dengan TPA yang TPA kota, yang kota ini B3, di mana secara aturannya itu atau secara idealnya itu tidak ada B3 yang masuk, artinya memang itu non B3 ya. Nah, bayangkan kalau limbah atau TPA tercampur, nah ketika kita ingin mengolah lindinya mau apa? Apakah mau melakukan dari proses biologis kah? Atau seperti apa? Kalau proses biologis berarti yang B3 ini akan menjadi hambatan bagi mikroba untuk tumbuh gitu. Jadi mikroba akan nggak bisa tumbuh karena ada B3 tadi, dan B3 juga nggak bisa dihilangkan karena pengolahan tadi. Jadi ada kegagalan seperti itu. Makanya
harus dipisah. Misalkan kalau B3 ya B3, berarti kalau B3 khusus B3 apa? Kalau pengolahan B3 ya kita harus treatment B3 seperti solidifikasi atau remediasi dan lain-lain. Jadi kita bisa treatment secara khusus. Tapi kalau kita campur ujung-ujungnya nggak menyelesaikan masalah gitu. Nah, kualitas juga tergantung kepada jumlah air yang membilasnya, karena seperti dijelaskan pada slide awal tadi, kuantitas dan kualitas itu juga berpengaruh besar dari banyaknya air yang masuk ke TPA. Karena kita tahu kalau dari TPA itu sendiri tidak banyak menghasilkan air, karena air itu hanya dihasilkan dari sisa makanan gitu. Kalau untuk daerah kita yang curah hujan tinggi, mungkin air yang terbawa ketika misalkan bak sampah itu terbuka dan itu ada hujan dan konsentrasi kuantitas airnya tinggi karena bilasan atau air tertampung, tentu saja. Tapi kalau tidak kena hujan, mungkin sisa makanan saja yang punya kandungan air yang tinggi. Nah, sehingga yang jadi kualitasnya itu juga dipengaruhi oleh air hujan, karena di sini ada proses, artinya air hujan ini bisa menjadi menjadi pelarut. Ketika konsentrasinya tinggi lalu kena air hujan, berarti kan konsentrasinya jadi rendah. Jadi kualitasnya itu akan dan tanda kutip lebih baik ketika disampel, kan seperti itu. Beda kondisinya ketika kita mengambil sampel lindi kita di waktu tidak hujan, berarti konsentrasinya akan tinggi. Jadi ketika kita lihat hasilnya ya konsentrasi lindinya jelek, kan seperti itu. Nah, ini saya rasa sudah pernah kita bahas bagaimana air eksternal itu bisa masuk melalui tanah penutup dari atas atau dari timbunan itu sendiri. Lalu kualitas lindi, jadi itu karena faktor X, artinya ada faktor yang dari luar, air yang masuk ke zona TPA kita. Ada juga faktor dari umur TPA itu sendiri. Jadi kualitasnya itu dipengaruhi oleh komponen sampah yang masuk atau yang timbun, lalu umur dari TPA, lalu bagaimana pola operasional yang kita terapkan, apakah yang kita tahu misalkan polanya itu tidak diapakan atau open dumping atau melalui control landfill atau sanitary landfill, ini juga berpengaruh pada kualitas lindi. Lalu waktu pelaksanaan sampling, ini terkait misalkan ketika kita sampling di waktu hujan, ya bisa jadi kualitas air lindinya menjadi tidak terlalu konsentrasinya terendah gitu, karena ada pelarutan tadi dari air hujan. Nah, kalau di beberapa studi di luar negeri itu ditemukan bahwa TPA yang baru beroperasi itu kondisinya bersifat asam, di mana kandungan rasio BOD COD-nya itu relatif tinggi, dan ketika TPA itu sudah relatif tua atau sudah semakin lama, TPA-nya itu sudah mendekati pH-nya netral dan rasio BOD COD-nya itu sudah semakin menurun. Nah, ini beberapa contoh data dari beberapa TPA di luar negeri. Kita lihat ini sendiri ada umur 2 kecil dari 2 tahun dan umur besar dari 10 tahun. Lihat nilai BOD-nya itu kalau kecil dari 2 tahun BOD bisa sampai 30.000. Nah, kalau lebih dari 10 tahun BOD-nya sampai 200 saja gitu, beda. Ini 2.000 sampai 30.000, ini 100 sampai 200. pH-nya itu rentangnya itu ini COD. pH-nya itu 4,5 sampai 7,5. Setelah 10 tahun 6,5 kali 7,5. Begitu juga dengan parameter lainnya yang relatif menurun seiring berjalannya TPA tadi.
Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan kenapa ini bisa terjadi? Bentar. Ya, silakan. Siapa yang bisa untuk menjelaskan kenapa fenomena ini terjadi, data ini dan data ini? Izin Pak menjawab Pak. Ya, silakan. Eh, ini masih asumsi saya Pak. Kalau salah saya mohon maaf. Kalau menurut saya akibat ada aktivitas mikroorganisme Pak yang tumbuh di lapisan lindi Pak. Sehingga kayak BOD yang zat-zat organik itu karena semakin lama waktunya semakin banyak juga pertumbuhan mikroorganismenya sehingga kandungan seperti BOD, COD-nya juga semakin menurun karena lebih semakin banyaknya mikroorganisme yang hidup. Itu menurut saya, maaf jika salah, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Rizky ya. Yang lain? Nggak ada? Jadi benar yang disampaikan namanya barusan, karena kalau kita asumsikan dari BOD, COD ini sebagai ibaratnya makanan lah seperti itu. Artinya kalau TPA-nya masih baru, berarti kan sumber makanannya masih banyak nih. Nah, semakin lama si makanan ini ya jangan dilihat nanti masuk lagi. Jadi ibaratnya satu TPA lalu kita biarkan seperti itu. Jadi kita coba ininya pola pikir seperti itu. Bukan ini ya kondisinya. Jadi mungkin berbeda nanti kondisinya ketika tiap tiap hari diisi, tiap hari itu kan baru terus gitu. Jadi yang dicoba jelaskan di sini misalkan TPA itu misalkan satu selnya itu udah selesai, udah ditutup. Nah, konsentrasinya akan seperti ini, ditemukan data seperti ini. Dari lensilnya itu kecil 2 tahun, BOD-nya itu tinggi, dan lebih dari 10 tahun BOD-nya itu menurun. Nah, seperti yang jelaskan tadi temannya Rizky, ya karena BOD ini kan sumber makanan bagi mikroba, sehingga semakin artinya di sini akan ada apa ya kesetimbangan material, bisa dia menjadi CO2 atau CH4 kan seperti itu, atau material organik lainnya, karena mungkin hilang tanpa ada apa-apa, pasti ada kestimbang materialnya seperti itu. Nah, yang perlu jelaskan di sini ya itu tadi, karena yang ini ialah sumber makanan bagi mikroba. Nah, karena jadi sumber makanan, lama-lama ini akan jadi habis. Makanya selama dengan beriring waktu, nilai yang kita dapat dari intinya tadi akan semakin menurun gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, Pak, silakan.
tadi Pak, maaf jika memang saya yang kurang jelas atau bagaimana. Tadi Bapak yang untuk kemungkinan tercemar itu Pak, untuk lindi sendiri, apakah ada monitoring tersendiri Pak yang dilakukan agar mengetahui kerusakannya gitu? Apalagi itu tumpukan seperti itu Pak gitu. Apa ada monitoring-monitoring yang digunakan seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Ya harus ada seperti yang kita jelaskan. Coba cek pertemuan di ini. Mana ya saya jelaskannya? Lupa saya. Apakah di kelas atau belum saya berikan di kelas ini? Di kelas pengelolaan industri ya, atau di pensil linear kalau nggak salah. Kan ada lapisan linearnya itu ada yang tipe keberapa yang ada pemantauan atau detektor ketika terjadi kebocoran itu untuk lingkungan. Nah, untuk ke pemantauan untuk lindi sendiri kan itu nanti dikumpul di pipa licit tadi, pipa lindi tadi dari pipa gas tadi kan. Nah, itu yang akan dipantau oleh si operasional TPA. Mungkin sekali berapa, dan itu juga ada pemantauan lingkungannya, mungkin sekali 6 bulan dilaporkan, seperti itu. Nah, itu yang untuk operasional sendiri kita Indonesia sebagai umumnya itu belum menyentuh ke sanitary landfill. Apalagi ini mengontrol lindinya untuk operasional yang setelah wajib saja, yang untuk sanitari, yang untuk penumpukan tadi belum terkelola dengan baik, apalagi dengan ini. Jadi, tapi secara ininya, idealnya iya, gitu. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat praktik di lapangannya mungkin jarang ditemukan gitu. Mungkin yang ada di mana ya? Sebelum nggak tahu, sebelum berkunjung sih, mungkin ada juga TPA yang bagus, artinya TPA yang di manage secara baik sampai ke pengelolaan lindinya. Kadang di TPA itu kolam lindinya ada, tapi nggak berfungsi gitu. Ada juga seperti itu. Jadi kalau ditanya ada pengolahan lindinya ada, tapi pengolahannya nggak berjalan gitu. Gimana jawabannya? Udah ada atau memang ada yang belum pas? Kalau belum pas, coba tanya lagi. Iya Pak. Yang lain? Berarti berarti tadi yang udah ada pelaporannya, terus dari pelaporannya itu dilakukan pengolahan yang untuk maintenance-nya ya Pak? Pengolahan nanti kalau untuk desainnya nanti kita akan sampaikan. Tapi pengolahan itu kita akan lihat pengelolaan, biasanya itu akan dilihat berapa inletnya sama berapa outletnya gitu. Itu melihat efektivitas dari pengelolaan kolam lindi yang ada gitu. Jadi bukan berarti lindinya, bukan berarti kalau seperti yang tanyakan tadi, namanya siapa ya? Lihat di sini. Unika Pak. Ya. Jadi bukan kita uji hasil labnya lalu kita bikin perencanaan, enggak. Kalau seperti itu kan nanti akan banyak ininya, kolam-kolamnya akan berubah-ubah. Jadi enggak seperti itu. Jadi dari awal kita bisa estimasi dari komposisi sampah yang masuk seperti apa. Kita akan bisa estimasi nanti BOD yang terbentuk atau COD yang akan terbentuk itu nanti akan kita lihat contohnya. Kita akan memprediksi, dari prediksi itu yang akan kita buatkan kolam-kolam lindinya. Nah, dari kolam lindi yang telah diaplikasi atau dibangun di TPA tadi, baru itu yang kita pantau gitu. Kita pantau inlet yang masuk, artinya inlet yang masuk itu dari zona TPA sebelum masuk ke kolam lindi.
Lalu setelah pengolahan lindi seperti apa? Apakah sudah memenuhi baku mutu atau belum gitu? Kalau belum berarti mesti diolah lagi atau dibalikkan ke sistem lagi seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini berapa data TPA yang ada di Indonesia. Saya belum menemukan di Medan. Nggak tahu Terjun punya lindinya apa enggak ya? Kolam lindinya apa enggak ya? Adapun kadang apa ya? Kadang aneh, nggak sinkron kolam lindi yang di mana, arah aliran ininya di mana gitu. Jadi kadang gitu juga, nggak tahu, agak-agak aneh kita ini. Ketika berkunjung ke TPA, kolamnya di mana, lalu kita lihat aliran pengumpul licitnya arahnya kemana gitu. Jadi agak aneh. Tapi di sana ada kolam lindi, iya ada. Tapi enggak ya seperti itulah. Ini beberapa data di Indonesia. Memang data udah lama sih. Masalah ini tahun berapa ya? Oleh Pak Damanhuri ini masalahnya ini. Jadi kita lihat di sini nilai pH di Indonesia itu relatif stabil lah, artinya di netral ya. Nggak tahu ini kalau komponen sampah ini kan tergantung juga dengan gaya hidup. Kalau dulu mungkin orang gaya hidupnya organik ya, artinya ya apa yang bisa temukan di apa ya di pasar itu beda yang sekarang gitu. Mungkin saya rasa ini akan berubah kalau kita bisa memantau atau menganalisa kualitas lindi yang benar-benar yang ada sekarang gitu, artinya yang lindinya itu memang dari TPA gitu. Kadang lindinya itu berasal dari air hujan, TPA-nya nggak dibuang ke lingkungan, tapi yang masuk ke kolam lindinya itu dari air hujan, ada juga gitu. Ini kadar organiknya ada yang tinggi, ada yang rendah, jadi agak variatif lah. Ini data juga menampilkan terhadap waktu. Kita lihat sini data COD yang diambil dan data daya hantar listrik. Nah, ini nanti hubungannya ke, kalau kita tahu pada November, Desember, September ini musim apa kira-kira ya? Musim hujan, Pak. Untuk wilayah mana? Untuk wilayah Jawa bukan ya? Iya, Pak. Kita kayaknya nggak seperti itu ya, Sumatera ya. Musimnya, jadi musim hujan untuk daerah Jawa dan ini sampelnya di Jawa. Nah, ini mencoba melihat harusnya kalau membandingkan ya harusnya dilihat juga di musim biasa kali ya, yang musim nggak kelihatan. Nah, ini lihat relatif sama. Misalkan di Bandung itu untuk Gejah sama Cirebon itu 3.000. Itu data sama ya? Data sama angkanya nih. Nggak saya cek. TPA Solo, jadi agak lebih rendah gitu. Nah, ini data baku mutu lindi yang mesti dicapai. Baru ini boleh dibuang ke lingkungan. pH-nya 6-9, BOD-nya 150, COD-nya 300. Kalau kita lihat ke sini, berarti kalau kita misalkan ini juga bisa diterapkan di Indonesia, berarti kalau kita nimbun sampah sekarang, misalkan ya, nimbun sampah sekarang,
berarti baru bisa dibuang ke lingkungan itu tanpa pengolahan 10 tahun mendatang. Kalau kita lihat ini ya, karena BOD-nya itu bisa sampai 200 10 tahun mendatang. Dan di sini BOD-nya itu 300 ya, 10 tahun ke atas lah. COD ya, COD-nya masuk. COD-nya enggak. COD kan 300, ini COD 100 500 ya. Artinya baru amannya itu setelah 10 tahun depan kalau kita buang sekarang gitu tanpa pengolahan. Ini TSS, N, Merkuri, kadmium. Ini tahun 2016. Nggak tahu undang-undang baru sekarang apakah menyasar ini juga apa enggak, nggak tahu. Jadi ketika kualitas air lindi itu kita harus bisa harus bisa mempertimbangkan pada musim hujan, karena kita punya hanya 2 musim, musim kering dan musim hujan, ya kita harus bisa mempertimbangkan 2 musim tadi. Nah, karena air hujan seperti saya jelaskan tadi, dia bisa mengencerkan dari lindi tadi. Nah, ini juga menjadi apa ya, menjadi celah lah. Nah, di apa di TPA juga ada ini penyeimbang atau ekualisasi lah kita sebut di pengelola limbah cair itu juga ada. Jadi ibaratnya di TPA ini ketika kita mendesain lindi juga dasarnya itu ya dasar-dasar ilmu pengolahan limbah cair, air buangan lah. Karena yang diolah itu kebanyakan ya kalau sampah kota ya material organik diolah secara biologis gitu. Nah, karakteristiknya bisa kita kelompokkan fisika, kimia, biologi. Kita lihat misalkan fisika itu ada pH, ada antar listrik. Kalau kimia itu ada D, ada alkali, lalu ada BOD dan logam berat. Kalau biologi itu ada E. coli sebagai indikatornya. Nah, selanjutnya kita lihat tahapan degradasi dari TPA. Jadi dengan tahapan degradasi ini akan mempengaruhi dari kualitas lindi yang dihasilkan atau kualitas dari lindi yang terkumpul di kolam tadi, kolam lindi. Jadi pada ada 5 fase kalau nggak salah. Jadi pada fase 1 itu fase awal di mana komponen biodegradable itu terjadi dekomposisi oleh mikroorganisme. Yang pada awalnya itu yang paling berperan itu ialah kondisi aerob, bakteri mikroorganisme aerob yang akan berperan dalam fase awal ini. Nah, semakin lama kondisi oksigennya menurun, disebut dengan fase transisi. Nah, ini akan berpindah dari yang awalnya prosesnya aerob menjadi anaerob, ya, karena si bakteri aerob itu butuh oksigen, lama-lama oksigen yang menurun, berarti kan si bakteri akan mati, mikroorganisme mati, lalu mikroorganisme yang tahan terhadap oksigen yang rendah akan bertahan, lalu semakin rendah, makanya nanti ada mikroorganisme anaerob yang akan berperan gitu. Nah, ini disebut fase transisi.
Nah, ini semakin lama kandungan oksigennya menurun dan asamnya semakin tinggi. Nah, pada nilai BOD 5 dan COD-nya akan meningkat pada fase ini. Gitu. Ini fase 3 atau disebut dengan fase asam. Lalu fase 4 itu fase fermentasi metan. Jadi yang dominan berperan di sini ialah mikroorganisme anaerob yang mengubah asam atau mengubah organik ini menjadi asam dan gas. Sehingga yang dihasilkan itu ialah C4 dan CO2. Jadi ini juga akan berpengaruh terhadap treatment atau pengolahan atau capaian yang kita inginkan dari sebuah TPA. Kalau kita arahnya itu misalkan mengubah TPA itu menjadi energi dengan memanfaatkan C4, berarti kita harus kondisikan TPA kita itu dalam kondisi anaerob. Jangan kita ingin menghasilkan CH4 untuk energi, kita kumpulkan CH4 untuk energi, lalu kita kondisikan TPA kita aerob, ya akan terbentuk CH4-nya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita ingin mendegradasi dengan cepat sebuah TPA, ya kita harus bisa kondisikan TPA itu aerob. Jadi saya sebut anaerob, saya sebut aerob, anaerob. Jadi kalau TPA kita ingin jadi CH4 banyak, ya kita kondisikan TPA kita anaerob, artinya tidak kondisi oksigennya itu rendah. Seperti itu. Ini fermentasi. Jadi yang terbentuk itu dominan metan. Lalu fase kelima, jadi disebut fase maturasi, artinya fase pematangan lah. Pematangan artinya udah hampir habis material biodegradable-nya yang akan diubah menjadi C4. Di fase ini mungkin dah 10 tahun atau berapa tahun lah, mungkin lumayan lama. Dan yang tertinggal itu ialah material yang non biodegradable yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, ini kita lihat ada beberapa parameter di sini, ada COD, ada volatil fatty acid, ada pH, ada Fe, Zn. Nah, kita lihat ini ada zona 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada waktu dan ini kandungan karakteristiknya. Kita lihat ini yang ini COD, yang PFA ini yang bawah. Kita lihat di sini awalnya COD-nya rendah, naik tertinggi itu fase 3, berbeda dengan pH yang awalnya netral, misalkan disebut netral, awalnya itu lalu jadi asam dan kembali lagi normal gitu. Jadi prosesnya itu di fase 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang di 5 ini udah yang tersisa ialah material yang tidak bisa unbiodegradable, yang tidak bisa diuraikan. Nah, ini fase disebut jadi fase fermentasi, ini fase awal tadi, transisi ketiga. Jadi seperti ini pola dari masing-masing karakteristik ini. Selanjutnya kita lihat dari perancangan pengolahan licit yang kita awalnya itu bermula bagaimana kita menyalurkan licit itu dari zona TPA kita. Ini juga sejalan dengan pipa gas, jadi kita tidak memisahkan antara pipa gas dengan pipa licit. Jadi desainnya sama. Jadi pipanya itu berfungsi dua, menyalurkan licit dan menyalurkan gas. Ini Bapak kita desain dari pipa licit
sama dengan pipa gas ini, sepertinya ada lubang, ada jaraknya berapa, ini sama. Tergantung dengan jenis pipanya, apa pipa lateral atau pipa primer. Di sini jadi sedikit. Nah, karena jadi concern di sini ialah karena licit ini dialirkan secara gravitasi, berarti kita harus bisa mengontrol slope-nya itu minimal 2%. Kalau gas kan dia akan mencari, nggak perlu gravitasi pun dia akan keluar mencari celah kan. Nah, kalau yang kita alirkan ini ialah air, cairan, nah kita harus maintain kemiringan itu minimal 2%. Selanjutnya, nah dalam perencanaan berapa pertimbangkan ialah sifat hidrolis, sehingga dari tanah artinya kalau kita harus bisa mendesain lapisan linear kita tidak tembus oleh dari air tanah atau dari zona TPA kita. Jadi kita harus bisa mengisolasi lahan uruk atau zona TPA kita dari air eksternal. Lalu kita bisa ibaratkan resirkulasi licit kita ke timbunan sampah. Lalu kita juga bisa misalkan sebuah TPA itu tidak punya pengolahan lindi, nah licit bisa diolah di air buangan domestik itu, atau licit diolah dengan pengolahan sendiri. Saya ingin tanya poin 1, 2, 3, dan 4. Poin 3, kenapa bisa atau ada opsi untuk resirkulasi licit ke timbunan sampah? Kalian bisa jadi kasih penjelasan? Udah mengambil mata kuliah SP sama Pak. air buangan kan? Pak, saya mencoba memberikan pendapat. Ya, silakan. Nah, jadi kan Pak, dia kayak nge-recycle licitnya ke arah timbunan sampah. Dalam bayangan saya, jadi kan licit itu kan mengandung mikroba. Jadi si mikrobanya dan timbunan sampah membutuhkan mikroba untuk menguraikan sampah itu kembali. Nah, kalau misalnya si licitnya itu nanti kalau misalnya si licit itu nanti di-recycle ke si timbunan sampah, maka kebutuhan mikroorganisme untuk menguraikan sampah tersebut akan terpenuhi, Pak. Jadinya si timbunan sampahnya juga akan berkurang, akan diurai dengan mikroba yang ada di licit itu sendiri. Itu Pak yang saya ya. Oke. Benar. Artinya di sini ialah kita memanfaatkan mikroba yang sudah ready dari, ibaratkan dari ready nih, udah dari licit itu kemarin udah ready, dia yang terbentuk. Nah, itu yang siap tempur kita balikkan ke timbunan sampah tadi, biar pertama keuntungannya ialah kita bisa mempercepat pengolahan organik di TPA. Yang kedua ialah kita bisa mengurangi beban dari pengolahan lindi kita gitu. Jadi kan kalau secara kuantitas kan dia akan balik lagi ke ini kan, ke TPA, ke zona TPA kita. Artinya debit atau jumlah air lindi yang kita olah akan berkurang kan, seperti itu. Jadi konsepnya itu ya itu seperti yang dijelaskan temannya ya, karena kita si licit yang telah kita tampung tadi dia sudah terseleksi, karena tidak semua mikroba itu yang bisa bertahan dari kondisi sampah yang ada. Jadi dengan mikroba yang sudah siap tadi atau yang sudah terbentuk tadi, kita bisa langsung pakai untuk tidak terbuang sia-sia. Jadi kita bisa pakai untuk mengolah organik atau timbunan organik yang ada di TPA tadi.
Lalu bagaimana dengan kenapa kita bisa membuat opsi licit bisa diolah di air buangan domestik? Ada yang bisa kasih penjelasan? Ada? Nah, menjadi konsen di sini ialah kita harus bisa mengkategorikan atau bisa menspesifikkan lah bahwa TPA kita itu memang TPA kota, jadi bukan TPA yang B3 atau yang tercampur dengan B3. Artinya, kalau air buangan domestik ini kan konsepnya itu ialah air yang dari rumah tangga yang tidak juga mengandung B3 kan seperti itu. Jadi ini secara ini juga organik, ini juga organik, artinya kan sama. Jadi bisa diolah secara organik dan ini bisa dicampur, kayaknya seperti itu. Jadi kita bisa campurkan dari lindi kita dari TPA tadi dengan air buangan kota gitu. Berbeda halnya kalau TPA kita ini TPA tercampur dan kita tidak bisa memastikan bahwa di sana ada B3 atau tidak. Lalu kalau kita campurkan dengan air yang pure dengan domestik atau dari rumah tangga yang itu yang organik, artinya kita memberikan racun ke bagian ini sehingga nanti akan bermasalah dengan domestik kita gitu. Begitu juga misalkan air domestik kita itu sudah tercampur, nah ini juga tercampur ya mungkin salah satu nggak bisa diolah, maka kalau desainnya itu air pengolahan domestiknya itu organik atau ada limbah B3 tercampur kan akan mengganggu proses dari air buangan tadi. Jadi secara konsep di sini ialah kalau TPA itu benar TPA non B3 itu bisa dicampurkan dengan air buangan kota gitu. Ada pertanyaan? Kita lanjut bagaimana pengolahan lindi secara biologi. Nah, di sini saya tidak menjelaskan satu persatu unit-unit pengolahan, artinya berbeda dengan halnya dengan yang dipelajari dari bangunan pengolahan air buangan yang kalian harus bisa menentukan secara spesifik apakah perlu unit filtrasi kah atau unit activated sludge kah atau seperti itu. Jadi masing-masing itu. Nah, di TPA ini karena bisa kita anggap tipikal karena yang diolah itu sampah kota yang relatif sama. Nah, pemerintah telah mengeluarkan panduan beberapa alternatif di sini. Ada 5 alternatif. Di sini ada pengolahan biologi. Nah, ada alternatif 1. Nah, di mana kriteria pengolahannya itu ada proses pengolahan itu ada 4. Ada anaerob, fakultatif, aerasi, dan biofilter. Nah, ini tinggal pakai. Nah, nanti akan disesuaikan dengan nilai BOD yang ada di TPA. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan mendesain alternatif 1, ketika untuk desain TPA, kita pakai ini. Ya, buat kolamnya, kedalamannya 2,5 sampai 5. Di sini dengan proses anaerob ini, bisa mengurangi BOD sampai 80%. Nah, waktu detensinya itu 20 sampai 50. Organic loadingnya
bebannya segini, pH-nya ini, bahannya ini. Nah, ini fakultatif, kolam fakultatif, ada kolam maturasi, dan ada biofilter di sini. Tinggal nanti kita akan menentukan berapa luasannya saja. Ini kan tidak ada disebutkan luasan, yang ada disebutkan mungkin dari kita bisa menghitung berapa luas atau volume kolam kita dari ini, kedalaman, ditentukan, lalu dari waktu detensi. Dan ini, organic loading rate. Dari ini kan kita bisa tentukan berapa luas yang dibutuhkan untuk mengolah sekian jumlah lindi. Begitu juga ini ada alternatif 2. Yang beda di sini ialah kalau yang keempat itu ada biofilter. Nah, di sini menggunakan wetland. Jadi pemerintah mencoba membuat panduan yang tinggal pakailah, bukan 100% tinggal pakai, tapi ada guideline tanpa harus melihat satu-satu dari komponen pengolahan yang ada. Jadi ini yang jadi bedanya itu ialah di sini ada wetland. Sini ada panduannya itu kedalamannya berapa. Nah, alternatif 3 ada 3 proses saja. Jadi kalau 1 dan 2 itu ada 4. Di sini yang menggunakan ABR, air lagun, dan penyusutan padatan. Nah, pemilihan ini tergantung kepada ya pertama kesiapan dari operasional, lalu biaya, dan lahan. Bagaimana saya sebut dengan itu tadi, kesiapan biaya. Kalau operasional mungkin kita bisa bisa edukasi. Ini terkait dengan operasional. Kalau ini kita lihat, ini secara biaya operasional relatif rendah karena tidak memerlukan energi tambahan di sini. Karena hanya dibuatkan kolam-kolam saja. Ini juga sama, yang berbeda mungkin bagian ini saja. Nah, terkait dengan lahan akan dilihat dari waktu detensi ini. Konsepnya ialah kalau semakin lama waktu detensi, berarti lahan yang dibutuhkan akan semakin luas. Nah, TPA punya nggak lahan yang seluas itu? Kalau tidak, berarti ada alternatif lain. Ini kan beda. Yang ABL hanya 1-2 hari. Beda dengan yang ini 20-50 hari. Itu masih satu proses ya. Proses kedua, 3-10 hari, ini nggak sampai berapa hari nih, 0,06. Nah, tapi ini juga akan berpengaruh pada butuh energi. Air lagun pasti punya aerator. Di sini pemisahan padatan butuh mesin untuk memadatkan. Nah, jadi ada subsidi silang lah. Kalau kita nggak punya lahan, berarti kita harus bisa memanfaatkan sumber daya lain untuk bisa mencapai ini. Jadi kita lihat sini, secara lahannya itu jauh lebih hemat di sini. Beda dengan ini yang 20-50, mungkin ini kalau TPA berapa hektar bisa 11 lapangan bola juga untuk pengolahan lindinya. Beda dengan ini mungkin 1-2 hari ini kan mungkin lapangan basket lah. Perbedaan seperti itu. Ini pengolahan secara biologi, lalu bisa juga dikelompokkan pengolahan lindinya itu secara fisika, kimia, biologi. Ini ada ekologi populasi, sementasi, anaerobik. Nah, ini juga cepat. Ini 0,5 hari. 1,5 ini anaerobik on. Jadi ini kombinasi antara dari fisika, kimia. Tapi di sini ada penambahan dosis. Beda dengan tadi ya kolam yang dibiarkan saja. Dia ada kekurangan dan kelebihannya lah dari masing-masing alternatif ini. Lalu yang kelima itu ada koagulasi, ada aeratif lagun, ada sedimentasi.
Ini juga relatif pendek waktunya, 0,5, 3/10, 0,6. Jadi tinggal pakai, artinya ini menjadi acuan dari untuk Indonesia saat sekarang ini dalam pengolahan lindi. Jadi tidak bisa, kalau kita mengolah, kita misalkan memakai alternatif 2, kita harus desain ke 4 ini. Jangan kita hanya desain, kita rencanakan hanya 3, ini enggak. Itu juga dengan ini, ya kita harus sediakan ketiga proses ini. Kan hanya 2 saja, jadi kita harus ambil sepaket. Kalau alternatif 3 kita pakai ya sepaket ini, alternatif 4 ya sepaket ini. Jadi ini paket, dan ya itu yang bisa dipandu oleh pemerintah kita sekarang, seperti itu. Oke, cukup untuk hari ini saya rasa. Ada pertanyaan?